Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putri Ningsi dengan NIM 208200028 kelas 3A Tetris Matematika. Video yang saya buat ini ditujukan sebagai tugas akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baiklah, di sini yang akan kita bahas yakni tentang penegakan hukum di Indonesia. Lanjut, pengertian penegakan hukum. Penegakan hukum ialah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum serta orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing terkait dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Lalu, siapa saja sih aparatur penegak hukum di Indonesia? Aparatur penegak hukum di Indonesia ada 4. Yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang kedua, Kejaksaan Republik Indonesia. Yang ketiga, Hakim. Dan yang keempat, advokat atau pengacara. Lalu di sini pun ada penyebab lemahnya penegakan hukum. Yang pertama adalah adanya intervensi atau campur tangan dari pemerintah atau pihak lain terhadap putusan pengadilan. Yang kedua, adanya aparatur penegak hukum yang kurang profesional dan kurang berintegritas. Yang ketiga, kurang memadainya sarana dan prasarana hukum yang ada. Yang keempat, kurangnya kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Lalu, bagaimana sih upaya untuk meningkatkan penegakan hukum? Upaya dalam meningkatkan penegakan hukum ada 5. Yang pertama, meningkatkan kemampuan sehingga terciptanya aparat penegak hukum yang bekerja secara profesional, berintegritas tanpa adanya pandang bulu. Yang kedua, perbaikan sistem perekrutan dan promosi aparat penegak hukum. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan aparat penegak hukum. Yang keempat, sanksi dan hukuman yang berat bagi aparat penegak hukum yang melanggar. Yang kelima, sosialisasi tentang penegakan hukum terhadap masyarakat. Contoh kasus pelanggaran penegakan hukum, ini kasus pemulung dengan ganja. Pada 3 Mei 2010, Pengadilan Negeri memvonis bebas Khairul Saleh, seorang pemulung yang dituduh memiliki ganja seberat 1,6 gram. Pria 38 tahun ini dipaksa mengakui memiliki ganja oleh sejumlah oknum polisi ini. Orang nomor 1 di tubuh polisi pun turun tangan untuk menindaklanjuti kasus dugaan rekayasa ini. Dalam sidang disiplin Propam, Polres Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman kepada 4 polisi yang terlibat dalam rekayasa kasus kepemilikan ganja terhadap pemulung Khairul Saleh ini. Kanit Narkoba Polsek Kemayoran Aibtu Suyanto didemosi, sedangkan penyidik Brigadir Rusli ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun. Kemudian Aibtu Ahmad Rianto ditunda kenaikan pangkat selama 1 tahun serta dimutasi secara domisil, dan untuk Brigadir Riki ditempatkan di tempat khusus selama 7 hari. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa kembali teman-teman.